Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya aku, Adita Tamuna. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nge-subscribe channel YouTube aku dan yang udah nonton video YouTube aku. Aku ngucapin banyak-banyak terima kasih. Oke, di videoku kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian pengalaman aku tentang penipuan interview kerja, penipuan loker gitu. Karena masa pandemi sekarang tuh kan banyak banget yang cari kerjaan, karena banyak juga ini PHK. Jadi banyak oknum yang memanfaatkannya biar dapat keuntungan atau cuman usil doang kayak gitu. Sebelum aku mulai konten aku dan sebelum aku mulai video aku, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube aku biar semakin berkembang. Makasih. Jadi kan waktu pandemi itu aku sempat nganggur 2 bulan. Jadi aku banyak lempar-lempar lamaran kayak gitu dari Jobstreet, JobsDB, Jobs ID, Kalibri ya. Aku lupa sih ngomongnya Kalib R kayak gitu. Terus aku nyari-nyari loker juga di Instagram kayak gitu, cari juga di LinkedIn, terus cari juga pokoknya aku search lowongan kerja di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Macam-macam sih aku temuin lowongan kerjanya, dan aku juga sempat terima interview tuh yang lokasinya juga aku nggak tahu di mana, dan dia tuh nggak ada di Google Map. Jadi aku pas waktu pertama itu kan kita kan kalau ngelamar kerja ya pasti kita lihat dulu dong, nah dia butuhin apa dan kualifikasinya itu apa aja kayak gitu. Jadi ada beberapa lowongan kerja itu dia butuhnya gini nih, dia butuh supervisor, dia butuh trainer, dia butuh business development, dia butuh IT, dia tuh buka lowongan kerja banyak banget gitu. Apalagi masa pandemi kan jarang-jarang tuh ada perusahaan yang buka loker segede-gede itu gitu. Tapi kualifikasinya nggak ada, cuman minimal SMA kayak gitu, umurnya segini. Dia nggak jelasin misalnya nih, kalau trainer kan biasanya harus ada pengalamannya, terus kalau accounting harus ada pengalamannya, supervisornya juga harus ada pengalaman dan kualifikasi pendidikannya. Di situ nggak dicantumin sama sekali gitu loh. Kan pertanyaan banget ya, kok nggak dicantumin? Karena semua perusahaan itu pasti punya kualifikasi untuk merekrut karyawannya gitu loh, posisi apapun itu, maupun tuh posisi yang menurut aku nggak staff juga pasti tuh harus ada kualifikasinya kan. Nah itu salah satu menurut aku atau mungkin, dan aku udah cari-cari juga pengalaman, itu salah satu loker penipuan gitu. Jadi kadang ada nih, aku pernah terima interview kerja, tapi aku kan biasanya kalau misalnya aku mau ada dapat interview, nah besoknya misalnya atau 2 hari kemudian aku mau interview, aku cari dulu nih di Google alamannya di mana, posisinya di mana, biar aku tahu cara gimana aku biar nyampe ke sana tepat waktu gitu. Karena kan kalau di Jakarta itu kan termasuk macet ya, jadi kita harus tahu nih kondisi jalanan harus bagaimana. Jadi pas di situ tuh di Google Map juga nggak ada gitu. So aku cari-cari dong interview kerja di sini di Google kayak gitu, dan akhirnya nemu, dan banyak tuh biasanya di Kaskus ya, aku lupa deh. Nah ketahuan kalau itu adalah penipuan. Jadi banyak yang datang tapi alamatnya itu nggak ada sebenarnya. Jadi kayak gimana ya, nggak jelas gitu loh. Aku nggak ngerti sih tujuan mereka buat lowongan kerja kayak gitu. Kan kasihan ya yang datang-datang semangat kerja, ongkosnya udah habis, mau makannya di jalan juga kan, dia udah capek, terus ternyata kayak gitu. Terus aku juga pernah ketemu gini nih, aku misalnya melamar nih di PT X gitu, PT A gitu, aku kirim gitu, dia mintanya kirim ke WA gitu. Biasanya perusahaan besar ataupun perusahaan kecil jarang, kalau menurut aku ya, jarang kirim CV atau lamaran melalui WA. Semuanya itu biasanya melalui email gitu. Walaupun dia nggak punya email domain perusahaannya sendiri, pasti dia punya email Gmail kayak gitu, yang email biasa lah yang kita pakai juga, dan kita ngirim lamarannya ke situ. Dia minta kirim lamarannya ke WA, aku kirim dong gitu kan. Aku penasaran juga apa sih ininya, feedbacknya ke aku. Terus dia langsung kirim, besok interview di alamat ini jam segini ya, kayak gini. Perlu bawa apa aja gitu, nggak usah bawa apa-apa katanya kayak gitu kan. Cuman bawa KTP aja. Biasanya kalau misalnya perusahaan ada yang biasanya sih dia minta bawa CV ya, atau enggak bawa CV kamu atau bawa lamaran kerja kamu, bawa pulpennya segala macam. Dia enggak. Dan pertama kali memang aku mau melamar kerja itu sama, dia tidak minta kualifikasi apa-apa. Padahal aku melamar sebagai accounting waktu itu. Dia nggak minta kualifikasi apa-apa. Ya udah aku kirim dong.
kirim gini. Terus aku lihat dong, aku kan ngelamar di PT ini, dan itu PT gede, itu PT besar gitu. Ternyata yang mereka suruh aku untuk pergi interview itu bukan di lokasi perusahaannya itu gitu. Terus aku cari lagi di Google, mungkin aku tuh ya gitu. Kalau kalian nih yang para job seeker yang lagi nyari kerja, kalian kalau mau interview kerja, please cari dulu informasi di mana perusahaannya, apa aja perusahaannya bergerak di bidang apa, biar nggak salah udah capek-capek tapi nggak dapat apa-apa kan. Nah gitu. Terus aku lihat dia ternyata lembaga perusahaan nih, oh kayak yayasan gitu. Nah udah dapat kayak gitu nih, mungkin ada beberapa perusahaan yang rekrut karyawan melalui yayasan, tapi ada juga yang enggak. Ada yang rekrut karyawan itu memang bener-bener kayak ngerekrut dari mereka sendiri, HR mereka sendiri yang ngerekrut gitu kan. Akhirnya aku lihat di Google, ya benar itu penipuan kayak gitu. Nah aku nggak sampai di situ aja, karena aku penasaran, aku telepon langsung perusahaannya. Oh nggak ada bu, katanya kayak gitu. Kita kalau ngerekrut karyawan itu langsung dari kita nggak pakai yayasan gitu. Nah kenapa? Karena banyak kan yayasan tuh minta duit dulu, baru kalian dijanjikan masuk ke perusahaan kayak gitu. Padahal nanti kalau kalian masuk, kalau misalnya ada juga sih yang benar, kalian masuk nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi lebih bijak lagi kalau misalnya kita lagi mau lagi nyari kerja, hati-hati. Karena apalagi masa pandemi gini sorry, banyak banget yang ingin mendapatkan untung. Terus kalian pernah nggak sih dapat email gini dari PT Garuda, dari PT Waskita Group gini, kita pas ngirim lamaran emang kayak dia tuh bener-bener email perusahaan, karena kadang mereka pakai email domain juga loh gitu, bukan pakai Gmail, bener-bener pakai nama email perusahaan gitu kan. Terus kalian dapat nih misalnya panggilan interview kerja, namanya ini, nomor registrasi ini kayak gitu kan, semuanya ada detail gitu. Terus di bawahnya tulis kayak gini, kalau sorry, misalnya dibuat kayak gini, misalnya tuh kalian aku misalnya di Batam nih, ternyata lokasi kerja di Jakarta. Terus dia bilangnya kayak gini, untuk tiket perjalanan kita menggunakan jasa travel ini, mohon transfer sejumlah ini ke travel ini, nanti kalian uangnya bakal direimburse oleh perusahaan. Jadi gini, kita bayar dulu istilahnya, nanti perusahaan bakal ganti gitu. Itu adalah penipuan. Kalau perusahaan-perusahaan rekrutmen misalnya kayak Garuda nih, kayak Waskita Group atau Indofood juga, mereka pasti ngerekrut karyawan kalau misalnya dari luar kota, pasti itu udah dibiayain sama mereka langsung yang bayar kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer dulu ke agen travel apapun itu, jangan ditransfer. Pokoknya abaikan aja emailnya gitu. Pokoknya abaikan, jangan nggak usah gubris deh, jangan tanya-tanya, karena nanti kalau mereka, iya bu saya bakal transfer, dia bakal nelfon kalian berkali-kali gitu. Itu udah banyak banget sih, dan banyak juga sih yang masih belum tahu kalau itu penipuan, karena saking bahagianya ya perusahaan gede emang interview kita gitu loh gitu kan, kayaknya udah wow banget gitu. Jadi hati-hati ya kalau ada email seperti itu, jangan transfer dulu kan, sayang duitnya apalagi lagi nganggur gitu. Terus kalian pernah dengar perusahaan ini nggak, Pialang gitu? Aku nggak bilang dia penipuan sih, karena memang ada perusahaannya dan mereka memang rekrut karyawan. Tapi mereka itu gini, pertama kalau mereka buka lowongan kerja tuh mereka buatnya kayak dibutuhkan yang sama, supervisor, staff, accounting, HRD, trainer, business development gitu, IT staff gitu. Tapi kualifikasinya minimal SMA atau SMK, umur 18 sampai 28. Nggak ada kualifikasi sama sekali, dia tamatan apa, D3 harus S1 kak, jurusannya apa gitu, nggak ada. Aku nggak bilang dia penipuan, tapi pas kalian sampai di tempat itu, kalian disuruh jadi apa? Awalnya gini nih, kalian bakalan dengerin kata-kata mereka kalau business development itu bla 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 menguntungkan. Iya, dunia marketing itu, mereka tuh dunia marketing itu memang bakalan banyak duit kalau kalian juga giat untuk mencarinya. Tapi ingat, marketing yang kalian jalanin itu apa? Kebanyakan perusahaan pialang itu kayak nyari nasabah untuk nabung emas, yang aku pernah ikutin ya gitu. Aku awalnya udah tahu itu penipuan, cuman gara lagi nganggur ya, gabut ya udah pergi aja lah. Aku juga penasaran kan, aku pengen buktiin, oh iya ternyata. Jadi mereka tuh bakalan ngomong, kita tuh butuhnya ini gitu. Awalnya mereka bilang business development minimal SMA bisa gitu kan.
ini segala macam. Nanti kalau kalian misalnya dapat ini, semualah manis, janji palsu gitu. Bukan janji palsu sebenarnya, janji manis yang dikeluarkan. Kalian gampang masuk ke situ karena kan satunya marketing. Kalian tapi nggak dapat duit kalau kalian nggak ada nasabah gitu. Jadi kalian stuck kayak gitu doang. Nah, si rekrutmen itu aku nggak tahu juga ya, yang misalnya yang posting lowongan kerja di situ mungkin mereka dapat persenan kali, kayak bisnis MLM. Jadi kalau kalian yang rekrut karyawan, kalian juga dapat persenan kalau didapat untung. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya gimana. Itu cuma pemikiran aku doang. Jadi buat kalian yang dapat kayak perusahaan pialang kayak gitu, ada sih di Jakarta. Aku tahu lah di gedung mana gitu kan, nggak usah aku kasih tahu. Nah, kalau kalian dapat email seperti itu, terserah kalian sih sebenarnya, kalian mau ikutin. Biasanya di WA sih, kalau kalian mau ikutin silakan, kalau enggak silakan. Tapi ya balik lagi, kalian jangan berharap kalian bakal kerja jadi HRD, kalian bakalan bekerja jadi IT staff atau apapun. Pasti kalian diarahkan jadi business development pastinya. Jadi kayak lowongan yang lain tuh cuman kayak biar formalitas mereka aja gitu, biar kelihatannya itu memang formal, memang ada lowongan pekerjaan kayak gitu. Jadi menurut aku mau kasih pesan-pesan buat kalian. Kalau kalian nyari kerja itu gitu, sebelum kalian pergi interview, kalian cari dulu di Google itu perusahaannya bergerak di bidang apa, terus perusahaannya lokasinya di mana. Kalau perlu kalian cari gambarnya, itu perusahaannya bangunannya gimana, arahnya gimana. Takutnya kan ya kita amit-amit lah, kita mikirnya negatif aja gitu loh, takutnya penculikan lah atau apa gitu kan. Kalian cari dulu, terus kalian cari tahu gitu loh, review perusahaannya itu gimana. Walaupun kita sebagai pencari kerja, tapi kita harus tahu juga gitu loh, itu perusahaannya gimana, gajinya mandat kah atau gimana, perusahaannya terhadap karyawannya. Kita harus bijak juga, walaupun kita nyari kerja, tapi kita harus bijak juga untuk memilih perusahaan kayak gitu, biar kita nggak pindah-pindah kerja kayak gitu, menurut aku ya. Nah, pesan-pesan aku kayak gitu, pokoknya kalian lebih hati-hatilah gitu, lebih sering tanya-tanya ke teman. Kalian tahu top ini nggak, tahu lowongan kayak gini, nggak masalah, tanya aja ke teman, daripada nanti kita malah masuk ke tempat yang salah. Kan sayang ongkosnya, pulang balik, belum lagi uang makan kalian, capeknya kalian kayak gitu. Jadi lebih hati-hati kalau melihat lowongan kerja dan interview kerja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian dihindari dari interview seperti itu atau panggilan kerja seperti itu. Terus buat kalian yang punya pengalaman lain selain pengalaman dari aku, kalian bisa komen di bawah supaya teman-teman kita yang baca komen juga bisa membantu mereka, misalnya mereka dapat interview seperti itu. Jika kalian suka video aku, jangan lupa like, terus share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe juga ya channel aku, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Terima kasih yang nonton video aku ngucapin terima kasih banyak banget. Semoga kalian dihindari dari lowongan-lowongan seperti itu dan panggilan interview yang bodong. Oke, jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Sampai jumpa, bye bye.